Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita boleh melakukan ibadah online pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PT. Tanpa ragu-ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu bersyukur dan duka, hormat pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Baik adik-adik semua, sebelum kita memasuki doa pembukaan, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baik adik-adik, kini saatnya kita memasuki doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah wabah corona yang menyelimuti kami pada saat ini Tuhan, tapi kami boleh diberi kesempatan untuk kami tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu teruna GPIB Bukit Harapan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami akan memulai ibadah ini. Tuntun kami, sertailah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan bermazmur. Kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Kalau kita sudah mempersiapkan ayat Alkitab kita akan membacanya secara silih-ganti. Kakak akan membaca ayat-ayat yang tercetak keluar dan adik-adik membaca ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian dari KMM 126 ayat 1. Masukilah.
Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari bersama-sama kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kesempatan pada hari ini. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca firman-Mu dan belajar dari firman-Mu. Karena itu ya Bapa, ini kami yang sudah membuka hati dan pikiran kami, juga berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan Alkitab kita untuk pembacaan firman pada pagi hari ini. Dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, terlebih di saat kita melakukannya dalam hidup beriman kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Ya, Om berharap bahwa semua kita dalam keadaan yang sehat, semua kita dalam sukacita di hari yang penuh bahagia di hari Minggu ini. Nah, pembacaan kita tadi dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 dengan tema bersyukur sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, adakah di antara kita yang orang tua kita mungkin asalnya dari Jawa? Jadi baik bapak maupun ibu itu berasal dari suku Jawa. Atau juga ada yang dari suku Toraja. Ya tentu ada ya. Kemudian Ambon, Batak, Timor, bahkan yang dari Manado mungkin juga ada. Nah, kita semua ini berkumpul di sini, ya, ada di Surabaya bersama-sama dengan orang tua kita. Dan kita berada dalam suatu lingkungan di mana kota Surabaya ini adalah kota pelabuhan. Ya, tentunya dengan berbagai profesi. Di Surabaya ini adalah kota industri, juga kota pusat perdagangan untuk Indonesia Timur.
Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita berada di sini bersama-sama dengan orang tua kita, tentunya dengan aktivitas pekerjaan maupun aktivitas usaha masing-masing. Dan di tengah-tengah itu, kita berada di lingkungan yang juga mempengaruhi kehidupan kita, juga berada di lingkungan yang mempengaruhi akan kehidupan orang tua kita. Nah, pengaruh lingkungan inilah yang juga ikut senantiasa membentuk akan kehidupan dan perilaku kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, situasi kehidupan kita saat ini di Surabaya itu mirip dengan kehidupan situasi jemaat Korintus pada saat itu. Karena Korintus juga adalah kota pelabuhan, bahkan di Korintus itu ada 2 pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan distribusi. Nah, dengan berada di kota yang besar ini, pusat industri, tentunya ada beragam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, juga potensi yang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itulah juga yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Potensi perpecahan ada dalam kehidupan jemaat Korintus. Karena itu, Rasul Paulus yang pada saat itu berada di Efesus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dengan tujuan apa? Untuk membantu jemaat Korintus agar mereka dapat menyikapi masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kenapa perlunya surat dari Rasul Paulus ini? Untuk menguatkan iman percaya jemaat Korintus agar mereka tetap taat dan setia dalam mengikut Yesus Kristus. Karena cobaan, godaan dari luar itu begitu kuat dan begitu besar terjadi dalam jemaat Korintus. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sama seperti jemaat Korintus pada saat itu, yang mereka juga telah dipilih, bahkan telah dikuduskan dalam baptisan dengan karya keselamatan Yesus Kristus, yaitu karya keselamatan penebusan di kayu salib. Mereka sudah betul-betul dikuduskan. Karena itu mereka harus menjaga akan kekudusan dan kesucian hidupnya. Demikian juga kita yang sudah terpilih. Kita yang hidup harus menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan. Sehingga status kita di saat kita terpilih, otomatis kita menjadi milik Allah. Dan menjadi milik Allah di sini bukan suatu hal yang mudah. Tapi adik-adik harus ingat bahwa menjadi milik Allah tidak harus menjadikan beban bagi kita. Kenapa tidak harus menjadi beban bagi diri kita? Karena Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Pengasih. Dia yang akan mencukupkan segala bagi kehidupan kita. Karena itu adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jangan menjadi beban dalam kehidupan kita di saat kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Malah seharusnya kita patut bersyukur dengan status kita sebagai milik Allah. Sungguh kita sangat bersyukur, kenapa? Karena status kita sebagai milik Allah menjamin akan keselamatan kita. Dengan apa kita patut bersyukur? Tentunya dengan cara terus berjuang untuk hidup dengan melakukan kehendak Allah. Memang tidak mudah untuk melakukan kehidupan ini. Karena apa? Karena di saat kita menjadi milik Allah, itu berarti kita semua menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Artinya, kita harus hidup di dalam kekudusan, kita harus senantiasa hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan. Apakah berat adik-adik di saat kita menjadi milik Kristus? Ya, kalau kita merasakan itu sebagai beban, tentunya itu menjadi berat bagi kita. Tetapi jika kita melakukannya dengan penuh syukur, maka
semua itu akan terasa ringan. Semua itu akan terasa mudah. Kuncinya adalah di saat kita mengikut Kristus, jangan melakukan itu dengan bersungut-sungut. Ya, contoh misalnya, di saat kita diminta oleh orang tua kita, entah papa, entah mama, untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya. Dan pekerjaan itu kita tidak sukai. Walaupun sebenarnya itu pekerjaan yang ringan. Misalnya nyapu saja gitu ya di rumah. Itu pekerjaan yang ringan. Tapi kalau hati kita tidak senang, kita bersungut-sungut, maka itu akan terasa berat bagi kita. Tetapi jika pekerjaan itu dapat kita nikmati, jika aktivitas yang orang tua suruh terhadap kita dapat kita nikmati, kita lakukan dengan penuh sukacita, maka tentunya semua itu dapat kita selesaikan dengan penuh kegembiraan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bacaan kita pada hari ini pada ayat yang ke-8 dan ayat ke-9 berkata demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kedua ayat ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap pergumulan, untuk menghadapi setiap rintangan yang ada di depan kita. Apapun yang akan menghadang kita, percayalah akan dapat kita lalui. Kenapa begitu? Karena di ayat 8 jelas berkata, Ia, Tuhan, akan meneguhkan kamu. Tuhan akan meneguhkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan menguatkan dan meneguhkan adik-adik sampai pada kesudahannya. Sampai pada kesudahannya berarti sampai pada akhir kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, untuk itu jangan pernah khawatir. Jangan sekalipun takut untuk melakukan panggilan Allah sebagai saksi Kristus. Kenapa? Karena ayat ke-9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Yang perlu kita garis bawahi adalah Tuhan kita adalah setia. Pada akhirnya, sebagai umat yang telah diselamatkan dan dikuduskan, mari kita semua, adik-adik dan saya, berkomitmen dalam iman kita untuk selalu apa? Untuk selalu setia menjadi saksi Kristus. Dan melakukan segala aktivitas kita, melakukan segala tugas kita, apapun itu, dengan penuh rasa syukur. Karena hanya dengan penuh rasa syukur, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan segala apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, adik-adik yang berbahagia, pada saat ini Om mengajak kita semua untuk mengambil komitmen bersama sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita bersama-sama akan mengambil komitmen sebagai saksi Kristus. Dengan cara apa? Tentunya di tempat adik-adik itu ada grup WhatsApp. Ya, jadi silakan adik-adik semua menuliskan komitmen. Saya sebagai seorang teruna berkomitmen menjadi saksi Kristus. Tuliskan itu di grup WhatsApp dan nanti akan bersama-sama kita renungkan kembali dan akan bersama-sama mungkin minggu depan kita akan bahas kembali bagaimana kehidupan kita dalam komitmen kita menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan,
Saatnya kita akan bersama-sama menyanyi sebagai respon kita, rasa syukur kita akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menyanyi bersama-sama dari Gita Bakti nomor 289 pada baitnya yang pertama. Diberikan padaku. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Yalah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu pada hari ini, yang sungguh menguatkan kami ya Bapa, sebagai anak-anak teruna, untuk senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akui ya Bapa, bahwa kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan. Terkadang ya Tuhan, kami ragu, bahkan kami takut untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun daripada-Mu. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengambil komitmen untuk senantiasa menjadi saksi Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami. Karena itu ya Bapa, di tengah-tengah kelemahan kami mohon Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah yang menuntun kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk melakukan segala tanggung jawab kami sebagai anak-anak yang telah boleh Engkau pilih dan Engkau kuduskan. Terima kasih Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kekasih kami, Regita. Dalam proses kesembuhannya Tuhan, Engkau senantiasa berkati Regita Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu, agar semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Engkau yang menjamah senantiasa memberikan sukacita ya Allah Bapa, agar semua berjalan dengan baik Tuhan, dan Engkau juga berkati akan kehidupan keluarga yang penuh dengan ketekunan, yang penuh dengan cinta kasih merawat anak kami Regita. Terima kasih Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau juga memberkati adik-adik pelayan teruna yang pada sore hari ini Tuhan akan diteguhkan sebagai anggota Sidi Baru Jemaat GPIB Bukit Harapan. Biarlah apa yang telah boleh menjadi bekal mereka dalam proses sebelum menjadi anggota Sidi Baru, itu senantiasa menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat menjaga komitmen iman mereka kepadamu. Setia kepadamu ya Allah Bapa, setia untuk menjadi murid-murid Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang bertahta di surga, kami berdoa untuk proses yang terjadi di dalam kehidupan berjemaat kami di GPIB Bukit Harapan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu ini, di tengah-tengah keterbatasan semuanya ya Bapa, kami tetap mengucap syukur kepadamu, karena Engkau yang senantiasa memberkati kami. Engkau yang senantiasa menjadi pelindung kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, berkati akan majelis jemaat, berkati akan kakak-kakak layan,
berkati akan pelayan-pelayan Persekutuan Teruna yang telah boleh menyediakan waktu, bahkan menyediakan tenaga untuk mereka ambil bagian dalam pelayanan ya Bapa. Kiranya berkat-berkat-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas pelayanannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang berada dalam surga, kami juga mau berdoa untuk proses renovasi gedung gereja Bukit Harapan. Biarlah proses ini berjalan dengan baik ya Bapa. Segala kendala yang telah boleh dilalui, semua itu kami yakin dan percaya Engkau telah boleh turut campur tangan di dalamnya, sehingga proses pembangunan dan renovasi boleh dimulai. Terima kasih Tuhan, dalam kedepannya Engkau juga yang memberkati seluruh jemaat kami. Engkau memberkati akan orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam setiap aktivitas usaha, agar mereka boleh senantiasa tercukupkan dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang bertata dalam surga, ampunkanlah pula Tuhan akan salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat ditransfer ke nomor rekening gereja atau bisa dititipkan ke orang tua untuk digabungkan di amplop ibadah pada hari Minggu. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari menaikkan pujian dari GB 82 ayat 1. Kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kini saatnya kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Kami memberikan sedikit sekali yang sudah Engkau berikan pada hidup kami Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Jadilah saksi Kristus, janganlah pernah takut, bahwa ingat Tuhan senantiasa akan bersama-sama memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menyanyi dari kitab Bakti 115 pada baitnya yang pertama, utuslah kami. Membawa damai dan terang-Mu yang abadi,
Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.